Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam penjelasan atau syarah kitab Arba'in An-Nawawi. Kali ini sampai kepada hadis nomor 30. Hadis nomor 30, al-iltizam bihududi asy-syar'i. Untuk senantiasa memperhatikan batas-batas daripada syariat. Hadis ini diriwayatkan Abi Tha'labah al-Khushani, Jurthum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Haditsun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Dari Abu Tha'labah al-Khushani, namanya Jurthum bin Nashir, beliau berkata, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara-perkara yang wajib, maka janganlah kalian sepelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian langgar batasan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian jatuh ke dalam perkara haram tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala diam dari beberapa perkara, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, tidak lupa, tanpa lupa. Maka janganlah kalian membahas tentang perkara tersebut. Perkara yang Allah diam terhadap perkara tersebut. Baik, hadirin yang mulia, di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah farada faraid, ay aujabaha wa hatamal amal biha. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah aujab, telah mewajibkan beberapa perkara. Ya, fala tudayyi'uha, jangan disepelekan, bitarki awit tahawuni fiha hatta yakhruja waqtuha. Jadi jangan disepelekan dengan apa? Dengan meninggalkan perkara yang wajib tersebut. Atau jangan disepelekan dengan at-tahawun, ya. At-tahawun, menyepelekan, santai-santai, ya, mentakhirkan daripada ibadah wajib tersebut sampai nanti waktunya habis. Sampai waktunya habis. Bal qumu biha kama furidha 'alaikum. Bahkan hendaklah kalian kerjakan sebagaimana perkara tersebut telah difardukan ke atas kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala fardu dan wajib, ya, ini adalah memiliki makna yang sama. Fardu dan wajib. Jadi fardu dengan wajib sama-sama, kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia akan mendapatkan dosa. Ya, fardu dengan wajib tidak ada bedanya karena dia mutaradif, ya, dia kesamaan, ya, daripada fardu, kesamaan daripada wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan. Secara syariat adalah uqubatun muqaddaratun minasyari', iqab atau hukuman atau dosa yang telah ditetapkan dari syariat, ya, tazajuru anil maksiati, yang membuat seseorang agar menjauhi maksiat. Jadi hadda hududan artinya adalah hukuman yang Allah tetapkan, ya, dalam segi syariat agar seseorang jauh daripada perbuatan maksiat.
Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menjelaskan kembali tadi setelah perkara yang fardu, kemudian batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nih, kalau berbuat ini dosanya seperti ini. Kalau berbuat ini hukumannya seperti ini. Maka janganlah kalian langgar batasan tersebut. Kenapa? Kalau kalian langgar batasan tersebut, maka kalian akan terjerumus atau masuk ke dalam hukuman atau dosa tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan perkara-perkara yang haram. Maka jangan kalian sampai terjatuh ke dalam perkara tersebut. Bahkan wala taqrabuha. Bahkan mendekatinya pun jangan sampai. Ya, apalagi sampai jatuh ke dalam perkara yang haram. Tapi perkara wajib sudah disampaikan. Batasan-batasan agama sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang haramnya pun sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Nah, sisanya ada beberapa perkara kok Allah Subhanahu wa taala nggak bicarakan itu. Nggak masukkan dalam perkara yang wajib, tidak masukkan ke dalam perkara yang haram, tidak dimasukkan ke dalam batasan-batasan syariat. Nah, kenapa demikian? Maka Nabi SAW bersabda, rahmatan lakum. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ai hala kauni sukuti anha. Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan perkara tersebut ghairu nisyan. Bukan berarti Allah lupa. Kok Allah tidak membahas perkara tersebut? Enggak. Allah Subhanahu wa taala enggak lupa, justru dibiarkan itu agar menjadi rahmat untuk kalian. Berarti boleh dikerjakan? Iya, berarti boleh dikerjakan. Karena Allah menetapkan perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala diam akan perkara tersebut, tidak membicarakan perkara tersebut apakah masuk ke dalam yang wajib sehingga kalau dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan dia mendapat dosa, atau masuk ke dalam hudud batasan, atau masuk ke dalam perkara yang haram. Ya, sehingga perbuatan tersebut kalau dikerjakan dia mendapatkan dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala diam. Tidak memasukkan beberapa perkara, amalan-amalan, barang-barang ke dalam perkara yang wajib ataupun perkara yang haram. Berarti bagaimana nih hukumnya? Ya berarti boleh untuk dikerjakan. Kalau makanan berarti boleh untuk dimakan. Kenapa? Karena sakata anha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala diam terhadap perkara tersebut. Nah, perkara tadi yang sakata anha ya Allah Subhanahu wa taala, perkara yang demikian fala tabhatsu anha, enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas ya. Ada khabar, ada satu keterangan, inna 'azzamal muslimina fil muslimina jurman atau jarman man sala an syai'in lam yuharram fahurrima li ajli mas'alatihi. Itu kesalahan yang paling besar ya dari kaum muslimin terhadap kaum muslimin. Yang datang dari kaum muslimin yang nantinya berefek kepada kaum muslimin yang lain. Apa itu? Seseorang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada keterangan haramnya. Kemudian dia bertanya, karena dia bertanya akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pertanyaan dia, sehingga memberikan efek kepada kaum muslimin yang lainnya. Maka dalla anna thamma asya al-aslu fiha al-ibahah. Jadi segala sesuatu itu asalnya itu boleh. Boleh untuk dikerjakan, boleh untuk dimakan, boleh untuk dipakai, dan lain sebagainya. Asalnya itu adalah ibahah. Boleh untuk dikerjakan. Taib waqad yuradu laha at-tahrimu biwasa'id. Dan terkadang-kadang bisa menjadi haram karena perantaranya. Jadi segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh, ibahah. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, beda dengan ibadah. Kalau ibadah segala sesuatu adalah haram. Ya, segala sesuatu adalah haram. Kecuali ada perintah untuk mengamalkannya. Nah, kalau selain ibadah, maka hukumnya adalah mubah. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Taib. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, wa dan asla fil asya ba'da wurudi syar'i al-ibahah. Ya. Jadi segala sesuatu ini hukumnya adalah ibahah setelah turunnya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya syariat. Kan tadi setelah turun syariat yang wajib sudah jelas. Batasan-batasan syariat sudah jelas. Batasan-batasan ini yang haram sudah jelas. Nah, yang tidak termasuk perkara ini apa? Berarti mubah hukumnya. Berarti hukumnya mubah.
Baik, kemudian selanjutnya adalah bahwasanya idil hukmu asyari imam maskutun anhu. Jadi hukum syariat ini bisa menjadi maskutun anhu, yang mana hukum tersebut adalah maskut yang didiamkan, au mutakallamun bihi, atau yang memang dibicarakan. Wa huwa imam ma'murun bihi wujuban au nadban, yang dibicarakan bisa masuk ke dalam perkara yang diperintahkan, wajib atau sunnah, au manhiyun anhu, yang dibicarakan hukum syariat tadi bisa menjadi larangan, tahriman au karahatan, makruh atau haram, au mubah. Fal wajibu haqquhu an la yudayya. Perkara yang wajib tadi haknya adalah untuk tidak dilalaikan. Wal haramu haqqu an la yuqarab. Perkara yang haram haknya adalah tidak didekati. Tidak didekati. Wal hududu taib, sementara batasan-batasan tadi haknya antuqoma ala ahliha min ghairi muhabatin wala adwan. Nah, yang batasan-batasan syariat tadi haknya adalah jangan sampai melalui batasan tersebut. Haddun yuqamu fil ardi khairun min matorin arba'ina sobahan. Satu batasan yang didirikan atau yang ditegakkan di atas muka bumi itu lebih baik daripada hujan yang turun pada 40 hari atau selama 40 hari. Satu had yang ditegakkan, batasan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan dan tidak dilangkahi, itu lebih baik daripada hujan yang turun selama 40 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang wajib, untuk menjaga had dan menegakkan hadnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak melampauinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk tidak mendekati perkara yang haram. Itu yang bisa disampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Hadza akhiruhu, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.